Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ongki Gustian dengan NIM 3 2024 02035 dari mata kuliah Kecerdasan Buatan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas UAS yang berjudul klasifikasi SMS spam menggunakan metode TF, IDF, dan support vector machine dengan perbandingan kernel linear dan polinomial. Kita langsung ke latar belakangnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan jelaskan dulu latar belakangnya. SMS atau Short Message Service masih banyak digunakan hingga saat ini, termasuk untuk hal-hal penting seperti kode OTP dan notifikasi transaksi perbankan. Namun, hal ini penting seperti SMS atau Short Message Service masih banyak digunakan hingga saat ini, termasuk untuk hal-hal penting seperti kode OTP dan notifikasi transaksi perbankan. Namun, di sisi lain, banyak penggunaan SMS ini juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk mengirimkan pesan spam, baik berupa penipuan, iklan yang tidak diinginkan, maupun tautan berbahaya atau phishing. Karena jumlah pesan yang beredar sangat banyak, tidak mungkin dilakukan pengecekan secara manual satu persatu. Karena itu, dibutuhkan sebuah sistem yang mampu secara otomatis membedakan mana pesan yang termasuk spam dan mana yang bukan, atau biasa disebut HAM. Metode yang saya gunakan pada penelitian ini terinspirasi dari dua jurnal referensi. Jurnal yang pertama membahas identifikasi cyberbullying pada kolom komentar Instagram menggunakan metode support vector machine dengan tambahan informasi semantic similarity berbasis word D2Face. Jurnal kedua membahas deteksi ujaran kebencian pada Twitter yang membandingkan performa kernel linear dan kernel polinomial pada algoritma SVM. Karena karakteristik data SMS memiliki kemiripan dengan data pada kedua jurnal tersebut, yaitu berupa teks pendek, informal, dan banyak mengandung singkatan, maka saya menerapkan pendekatan yang serupa untuk kasus klasifikasi SMS spam ini. Kemudian kita ke rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya merumuskan 4 rumusan masalah pada penelitian ini. Pertama, bagaimana menerapkan tahapan teks pre-processing pada data SMS agar siap diklasifikasikan. Kedua, bagaimana menerapkan metode TF-IDF sebagai interaksi fitur teks. Ketiga, bagaimana performa algoritma support vector machine dengan kernel linear dibandingkan dengan kernel polinomial dalam mengklasifikasikan SMS. Dan keempat, bagaimana hasil evaluasi model yang diperoleh berdasarkan confusion metric, akurasi, precision, recall, dan F1 score. Tujuan penelitian ini sejalan dengan rumusan masalah tersebut, yaitu membangun model klasifikasi SMS spam dan menggunakan support vector machine, menerapkan TF-IDF sebagai transaksi fitur, membandingkan performa kedua kernel SVM serta mengevaluasi dan menganalisis hasil klasifikasinya.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan dataset yang digunakan. Datasetnya saya peroleh dari UCI Machine Learning Repository, bukan dari platform Kaggle. Sesuai dengan ketentuan tugas, dataset ini didonasikan oleh Tiago Almeida dan Jose Maria Gomez Hidalgo pada tahun 2012 dan dilisensikan secara terbuka di bawah Creative Commons Attribution 4.0. Dataset ini terdiri dari 5.574 pesan SMS berbahasa Inggris dengan rincian 4.827 pesan berbasis HAM atau bukan spam, dan pesan berlabel spam bisa dilihat di layar. Setiap baris terdiri dari kolom label dan isi pesan. Kemudian kita langsung masuk ke penjelasan kode. Import library ini adalah tahap menyiapkan alat. Setiap library punya fungsi berbeda. Pandas untuk membaca dan mengolah data tabel, Matplotlib atau Seaborn untuk membuat grafik, NLTK untuk membantu mengolah teks berbahasa Inggris, menghapus stop word, stemming, dan skitlearn. Untuk semua kebutuhan machine learning, TF-IDF, speed data, model SVM, dan metrik evaluasi, random state 42 itu semacam kunci acak dipakai supaya setiap kali notebook dijalankan, hasil pembagian data dan model tetap sama persis dan tidak berubah-ubah. Kemudian unduh dan baca dataset. Kode ini melakukan 3 hal beruntun: mengunduh file zip dari alamat resmi UCI, membongkar ekstrak isi zip tersebut menjadi file teks bernama SMS Spam Collection, lalu membaca file teks ini dengan pandas menjadi tabel yang punya 2 kolom, label dan message, karena isi file aslinya dipisahkan. Oleh karakter tab, kita pakai shape sama dengan garis miring T terakhir tabel itu disimpan ulang sebagai file CSV. Inilah file dataset yang saya kumpulkan ke folder UAS. Kemudian eksplorasi data, EDA. EDA singkatan dari Exploratory Data Analysis, artinya mengenali data sebelum diolah. Di sel ini kita menghitung jumlah dan persentase tiap kelas, HAM atau spam, lalu membuat grafik batang untuk melihatnya secara visual. Kita juga menghitung panjang karakter tiap pesan, karena biasanya pesan spam punya pola panjang yang berbeda dari pesan HAM. Spam sering lebih panjang karena berisi banyak promosi.
Kemudian kita ke pre-processing text. Fungsi preprocess text adalah mesin pembersih teks yang dijalankan untuk setiap pesan satu persatu. Urutannya penting, dilakukan cache folding dulu, huruf kecil semua baru dibersihkan dari URL, angka, tanda baca, baru dipecah menjadi kata tokenisasi, baru dibuang stop word-nya, baru terakhir di stem. Setelah fungsi ini dibuat, kita terapkan apply ke seluruh kolom message. Hasilnya disimpan di kolom baru clean message. Kita juga mengubah label teks ham atau spam menjadi angka 0 atau 1. Di baris terakhir, karena model machine learning hanya bisa bekerja dengan angka, bukan teks. Kemudian kita ke TF, IDF, dan spilled data. Di sini teks yang sudah bersih, clean message, diubah menjadi angka menggunakan TF-IDF vectorizer. Perhatikan baris fit transform dipakai hanya data latih, sedangkan data uji hanya pakai transform tanpa fit. Ini penting. Kalau data uji ikut di fit, itu namanya data leaker. Model menjadi curang karena sudah mengintip data uji sebelum waktunya, sehingga hasil evaluasi jadi tidak jujur atau valid. Tracer spill dengan stratify memastikan proporsi ham dibagi spam di data latih dan data uji sama-sama seimbang seperti data aslinya. Kemudian ke training SVM. Ini bagian melatih model SVC, kernel linear, membuat model SVM dengan batas pemisah garis lurus, sedangkan SVC, kernel poly degree 2, membuat model dengan batas pemisah melengkung derajat 2. Fungsi fit x train y train artinya model belajar dari data latih, dan predict x test artinya model menembak label dari data uji yang belum pernah dilihat model sebelumnya. Kemudian ke evaluasi model. Menghitung 4 metrik utama. Akurasi dari semua data, berapa persen yang ditembak benar, ham maupun spam. Kemudian precision dari semua yang ditembak spam oleh model, berapa persen yang benar-benar spam. Kemudian recall dari semua spam yang ada, berapa persen berhasil ditembak model. Kemudian ke F1 score, gabungan atau rata-rata dari precision dan recall dipakai supaya kita tidak hanya melihat salah satu saja. Convention metric yang ditampilkan lewat conversion metric delay adalah tabel 2x2 yang menunjukkan berapa ham yang benar ditembak ham, berapa ham yang salah ditembak spam, berapa spam yang benar ditembak spam, dan berapa spam yang salah ditembak ham. Terakhir, result DF menggabungkan semua angkatan dari kedua model. Menggabungkan semua angka dari kedua model ke dalam satu tabel supaya dibandingkan dan ditabelkan juga dalam bentuk grafik batang. Nah, demikian presentasi tugas
Was dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.